Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tema rukun iman sampai pada rukun yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Kata malaikah atau bahasa Indonesianya malaikat itu sebetulnya kata yang berupa jamak, plural. Jamak. Wa jaa rabbuka wal malaku. Ya, wal malak, al malak. Malak itu berarti satu jumlahnya. Iman kepada malaikat artinya membenarkan dan meyakini adanya sosok yang disebut dengan istilah malaikat itu. Membenarkan, meyakini sosok yang disebut dengan nama malaikat. Siapa malaikat ini? Penulis mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan. Berarti malaikat ini adalah makhluk. Makhluk itu apa? Salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti malaikat ini memang Allah yang menciptakannya, menjadikan ada dari sebelumnya tidak ada. Dan malaikat ini makhluk gaib. Disebut gaib karena manusia tidak mampu melihatnya, merabanya, menciumnya, perihal keberadaan dari makhluk ini. Ya, disebut gaib karena memang di luar dari indera manusia, di luar dari panca indera manusia, dan di luar dari akal yang ada pada manusia. Karena akal kita ini akan merekam, mengingat sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dan sesuatu yang diraba. Jadi kalau kita mendengar manusia, di otak kita langsung paham, oh manusia itu ya beginilah. Kenapa? Karena sudah terekam bentuk manusia di otak kita dari hasil penglihatan. Mang, kamu ketemu siapa? Saya ketemu orang Afrika. Terekam sudah, oh orang Afrika itu bentuk gini. Saya ketemu manusia orang begini, oh iya bentuknya gini. Kenapa? Karena kita pernah melihat, pernah mendengar, pernah meraba. Nah, dia disebut gaib karena di luar nalar manusia. Nah, manusia tidak pernah melihat, tidak pernah meraba, menciumnya, baunya apa kan. Untuk itu para malaikat ini disebut dengan makhluk yang gaib. Prinsip terhadap perkara yang gaib itu jelas, bahwa orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka akan membenarkan dan meyakini semua perkara yang
gaib. Artinya dia akan benar-benar istislam, sudah menerima apa adanya seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dia tidak akan membenturkan dengan logika dan akalnya. Nggak masuk akal. Masa ada kayak gitu? Nah, dia akan menerima. Dia akan membenarkan apapun yang Allah firmankan dan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dia akan terima seperti itu. Dan dia tidak akan membenturkan, apalagi sampai menolak dengan akalnya dia. Karena inilah sifat dan ciri orang yang disebut al-mu'min, orang yang beriman. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah menciptakan para malaikat ini memang. Dan itu gaib bagi kita semuanya. Kemudian setelahnya, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mereka sama sekali tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Di sini dijelaskan tugas mereka dan hakikat dari mereka ini siapa. Allah ciptakan mereka untuk ibadah. Sampai satu tingkatan Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang di surat At-Tahrim. Mereka tidak akan menentang, mereka tidak akan bermaksiat, bahkan mereka akan melakukan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Bahkan ada malaikat yang memang tugasnya itu untuk beribadah dengan satu jenis ibadah. Tugasnya hanya bertasbih, tugasnya hanya bertahmid. Ada malaikat yang ditugaskan dengan satu tugas tertentu, ya sudah, itu memang kerjaan dia dan itu memang ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan malaikat hanya untuk ibadah dan tidak ada kemaksiatan sama sekali. Makanya disebut di ayat yang lain dengan istilah para malaikat. Walillahi junudus samawati wal ard wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan Allah memiliki tentara-tentara di langit-langit dan di bumi. Dan tidak ada yang tahu jumlah para tentara-tentara Allah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang di surat Al-Mudaththir. Jadi Allah sebut para malaikat ini tentara karena mereka akan melakukan, mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada bantahan, tidak ada kemaksiatan pada diri mereka. Kemudian, karena para malaikat ini adalah makhluk, berarti mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah, ya, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa rububiyah ini adalah sifat Allah. Rububiyah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki nama Rabb, maka Allah memiliki sifat rububiyah. Apa rububiyah? Apa rububiyah? Rububiyah itu, ingat-ingat, memiliki 3 komponen. Rububiyah memiliki 3 komponen makna. Yang pertama adalah mencipta. Yang kedua adalah mengatur. Dan yang ketiga apa? Berkuasa. Mencipta maksudnya menjadikan ada dari tidak ada. Sebelumnya enggak ada, Allah yang menjadikan itu ada. Makanya Allah punya nama Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir.
Al-Bari, Allah yang merancang. Lalu Musawwir, Allah yang membentuk. Lalu Al-Khaliq, Allah yang mengadakan berdasarkan rencana dan bentuknya tadi. Coba lihat kalau musim haji jemaah. Belum pernah ya. Semoga Allah mudahkan untuk berangkat haji. Untuk musim haji itu, ini zaman normal ya. Zaman normal musim haji itu bisa 2 juta. Kelihatannya itu serem. Tapi kalau sudah haji itu ngangenin, tahu ngangenin? Apa? Tahu ngangenin? Kepengen terus. Ngangenin gitu. Itu kalau musim haji Anda melihat di waktu yang sama, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari tak. Kok bisa sampai 40 hari ya? Haji 5 hari tak. 5 hari ini kita lihat di waktu yang sama, di tempat yang sama, di tanggal yang sama, 2 juta orangnya. Bayangin. Itu kita melihat wajah orang, itu beda-beda, nggak ada yang sama jemaah. Lihat, subhanallah. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Dan setiap daerah atau setiap wilayah, setiap benua itu punya ciri khas wajahnya sendiri. Punya ciri khas wajah sendiri, punya watak sendiri-sendiri. Begitulah jemaah. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mencipta. Menjadikan suatu dari tidak ada menjadi Allah yang merencanakan. Allah yang membentuk semuanya itu. Dan Allah yang menjadikan ada dari tidak ada. Ini kekuasaan Allah. Langit, ciptaan Allah yang paling besar, yang paling agung adalah langit. Tidak ada yang lebih besar dari langit, tidak ada. Langit inilah ciptaan Allah yang paling besar. Sejak diciptakan sampai sekarang, nggak ada ceritanya warna birunya itu luntur, gitu kan, nggak ada jemaah. Ya kan? Nggak ada luntur warna. Pecah kayak nggak, retak, enggak. Kalau langit ini retak berarti artinya apa? Kiamat. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nanti langit ini akan berbentuk pintu-pintu pecah. Idza sama'un syaqqat. Pecah langit kiamat. Jadi inilah makna dari mencipta, menjadikan sesuatu tidak ada jadi ada. Lalu setelah diciptakan, Allah yang mengatur. Pengaturan Allah itu ada 2. Pengaturan itu kan namanya hukum, ketentuan. Ada 2. Ada pengaturan hukum Allah yang bersifat alami, hukum alami. Ini yang disebut dengan apa? Takdir, hukum kauni atau takdir, ketentuan, qadha, ketetapan dan takdir Allah. Contoh, daerah ini hijau, daerah ini setengah hijau, daerah sono kering. Daerah sini panasnya gini, ini panasnya gede. Oh, daerah ini lembab, daerah sono tidak lembab. Oh, ini turun salju, sana nggak turun salju. Hujan saja, kita jalan hujan terus, nyampe di depan nggak hujan, kering. Siapa yang ngatur? Ini ketentuan Allah ini. Nanam buah-buahan, kita tanam di sini, buah-buahan di sini tumbuh. Terus kita stek, kita tanam di tempat yang lain, nggak numbuh. Padahal induknya sama. Begitulah satu keluarga. Si fulan punya anak sekian. Anak yang satu nggak punya anak, nikah nggak punya anak.
Dan saudaranya yang satunya, adiknya, anaknya selusin. Kok bisa? Padahal induknya, maknya, ibunya sama. Tapi sang kakak nggak punya anak. Wah subhanallah, yang nggak punya anak, Allah bikin kaya raya dia. Ada satu saya kenal. Yang nggak punya anak, aduh Pak, kayaknya Pak, itu duit sampai nolak-nolak. Iya kalau cerita sama saya, aduh Ustadz capek deh Ustadz, duit-duit lagi, aduh udah deh capek deh jangan. Aduh. Tapi anaknya yang banyak, ya alhamdulillah cukuplah buat makan. Subhanallah. Inilah ketentuan Allah. Di rumah sakit, ada orang kena jantung, stadium 4 umpamanya. Sembuh. Sedangkan yang di sebelah sono kena flu meninggal. Si fulan kena jantung stadium 4. Yang mati dokter jantungnya. Ada ceritanya gitu. Ada satu pasien disuruh operasi jantung nggak mau, enggak. Jantung Anda hidupnya tinggal berapa bulan saja. Dok, yang menentukan saya hidup wafat Allah, bukan Anda. Iya benar, tapi hitungan medis jantung Anda tinggal sekian bulan. Kasih saya obat. Ya udah Anda tanda tangan biar rumah sakit tidak dituntut. Ini tanda tangan. Dinasehati, nasihat. Dia bilang, dok, gini aja deh, kita taruhan yuk, yang mati duluan siapa katanya. Ini dokternya pusing ya, mimpi apa saya ketemu pasien sedeng begini. Nah, ini udah dapat sebulan, ini orang datang naik sepeda lagi ke rumah sakitnya Pak. Di rumah sakit nanya perawatnya, ya Pak mau kontrol sama dokter ini, sudah meninggal Pak. Saya menang katanya tuh pasien. Jadi begitulah kehidupan ya. Jadi siapa yang menentukan ini semuanya? Di hukum alam. Allah yang menentukan semuanya. Ini namanya rububiyah. Allah yang menentukan nasib seseorang, pekerjaan seseorang. Si fulan kuliah S1, cum laude, S2, S3 umpamanya. Pekerjaannya biasa. Ada si fulan gak bisa ngaji, Pak. Maaf, gak bisa baca. Sampai kata saudaranya, ini saya ngomong beneran ya, gak ngarang. Sampai kata saudaranya, Ustadz saya gak yakin dia ini bisa baca. Tapi ketika ada minta tolong sama saya, urusan keuangan, itu duit yang ditaruh di kamarnya Pak, di Bantali Pak, itu ada 1 miliar sekian. Ditaruh di rumahnya. Bilang gila kamu. Aduh Ustaz biarin aja deh. Jadi dia yang di rekening, yang di sini itu dia pusing ngurusin. Memang karena mungkin nggak bisa baca kali ya. Jadi urusan rekening, urusan ATM itu dikasihkan ke saudaranya. Udah mau pegang, ya untung dianya jujur gitu loh. Itu subhanallah ya. Ya ini yang sarjana sekolah dengan harapan pengen dapat duit gede, ya jualan di pasar malah. Ya kata inilah kehidupan. Yang menentukan siapa? Allah, ini rububiyah. Allah yang menentukan semua. Allah yang menentukan alam. Yang kedua, Allah yang menentukan hukum syar'i. Allah yang menentukan. Menentukan apa? Yang kedua, hukum. Apa itu halal? Oh ini halal, oh ini haram. Ini wajib, ini sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya. Ini Allah yang menentukan. Ini yang dimaksud dengan rububiyah. Rububiyah komponen yang ketiga adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa itu apa artinya? Jika Allah sudah menentukan hukumnya yang tadi, maka tidak ada yang bisa menentangnya, menghalanginya, tidak bisa. Doa zikir yang kita baca setelah sholat,
Allahumma la mani'a lima atait. Tidak ada yang mencegah kalau Allah sudah memberi. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi? Nggak ada, jemaah. Kalau Allah sudah memberikan kesehatan, nggak ada yang bisa mencegah. Perempuan nakal, pergaulan bebas, kena penyakit kelamin. Cerita sama saya kena penyakit kelamin, Ustaz. Aneh-aneh ya ceritanya jemaah ini. Berobat di salah satu dokter ternama di Indonesia. Sampai pada satu tingkatan, mohon maaf ya, buat buang air kecil aja itu sakitnya setengah mati. Ya, kesentuh aja itu sakit luar biasa. Dokter nggak tahu ini penyakit apa, saya nggak tahu. Dia tobat, menangis, sujud, saya tobat, Ustaz. Ini azab dunia begini, gimana dengan azab akhirat? Tobat, dia terbayang-bayang azab akhirat. Dia. Sholat dia. Sudah pakai jilbab dia. Ya jilbab orang awam lah, karena dia belum paham. Jilbab ditutup auratnya lah menurut dia. Nah selama ini dia ngablak lah, celana pendek lah apa begitu, karena namanya orang pergaulan bebas. Ditutup, saya tutup, saya pakai jilbab bahasanya dia. Alhamdulillah. Sehari setelah dia memutuskan tobat, sholat, kemudian dia tobat, dapat 1 hari. La mani'a lima atait. Tidak ada yang mencegah kalau Allah sudah memberi. Dalam 1 hari setelah dia tobat, setelah dia sholat, penyakit kelaminnya hilang, jemaah. Cerita di depan saya. Hilang penyakit kelamin. Cerita sambil menangis, dia meneteskan. Siapa yang bisa menghalangi? Begitulah jemaah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi, tak ada yang bisa berbuat apa-apa kalau Allah itu menghalangi dan mencegahnya. Tidak ada yang bisa menghalangi, jemaah. Seorang usaha tender proyek, Ustadz, hari itu tinggal tanda tangan. Sudah oke, sudah setuju tender proyek senilai 2 triliun. Ini cerita nyata semua loh jemaah. 2 triliun nilainya. Udah selesai, hari itu tanda tangan kontrak. Di sini ada kuasa hukum, anuin macam-macam. Di ruangan apa sudah teken kontrak, pulpen di tangan. Diambil pulpen, mau ditandatangani, telepon bunyi. Maaf Pak, ada telepon mendadak. Diam dia. Maaf Pak, proyeknya batal Pak. Semua apa? La mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa ngasih. Kalau Allah memutuskan, Anda nggak bisa. Tidak bisa. Begitulah. Dokter mengobati sedemikian rupa, kalau Allah memutuskan dia meninggal. Bisa. Inilah kekuasaan Allah. Allah berkuasa. Ya inilah makna dari apa? Rububiyah. Malaikat tidak punya sifat ini. Tidak punya sifat ini malaikat. Tidak punya sifat mencipta, mengatur, berkuasa, tidak ada. Apalagi uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah yang ditujukan kepadanya, zat yang diibadahi.
malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Justru malaikatlah yang beribadah kepada Allah. Justru para malaikatlah yang berdoa kepada Allah. Malaikat berdoa, terus minta sama Allah. Contoh, hadis tentang seseorang yang duduk di masjid, nunggu sholat. Malaikat menemani dia. Lalu malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid nunggu sholat. Malaikat mengatakan, Allahumma arhamhu, Allahumma aghfirhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampuni dosanya dia. Orang yang duduk belajar ilmu seperti ini, malaikat datang, turun dari langit. Malaikat yang di bumi pun datang. Ngapain? Berdoa kepada Allah. Agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Seseorang yang tidur, berwudu, berdoa, Allah, malaikat doain sampai subuh. Ya Allah, rahmati dia, ampuni dia. Sampai kapan doanya? Sampai subuh. Istri yang menolak ajakan suami, didoain sama malaikat. Allahumma la'anhu, ya Allah laknati ini perempuan. Sampai kapan doanya malaikat? Sampai subuh. Sampai hilang jengkelnya suaminya. Jadi malaikat sendiri itu minta berdoa. Berarti tidak memiliki sifat rububiyah. Tidak memiliki sifat uluhiyah. Pahami, ini prinsip utama ini. Jangan sampai kita terjebak dengan fenomena-fenomena modern. Bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Seperti ucapan Yahudi. Ada lagi yang mengatakan bisa jadi muncul malaikat itu, bisa muncul malaikat baru. Sehingga bisa muncul di Jakarta atau di mana dengan mengatakan saya adalah malaikat. Iya kan? Tuh cewek ngaku dirinya apa? Malaikat. Ya kan? Wong edan. Namanya kan edan. Kalau mulutnya orang Jawa Timur bacanya apa? Edan. Ini mulut orang Jawa Timur loh ya. D itu kan nggak bisa orang Jawa Timur ngomong D itu nggak bisa. Nggak bisa ngomong D dia. Jadi bacanya apa? Edan. Ngomong edan itu nggak bisa orang Jawa Timur. Bisanya edan. Edan itu tahu apa artinya? Majnun, gila. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta kepada para malaikat. Minta kepada malaikat. Salah, malaikat sendiri minta sama Allah. Jadi ini pahami siapa malaikat itu. Inilah malaikat. Kita lanjutkan. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ini. Jadi ciptaan malaikat ini dari mana? Dari cahaya. Menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan malaikat. Dan menunjukkan bahwa para malaikat ini memang makhluk yang tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Dan menganugerahkan mereka ketundukan secara sempurna terhadap perintahnya dan kekuatan untuk melaksanakannya. Tadi, tidak akan bermaksiat dan tidak akan keluar dari perintah Allah. Pasti dikerjakan. Dan Allah anugerahkan kepada para malaikat ini kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Contoh, ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif dengan harapan beliau mendapatkan ketenangan, ketentraman di Taif. Ternyata justru perlakuan penduduk Taif lebih ganas dibanding dengan penduduk Makkah. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang paling berat yang kamu rasakan?
di saat aku ke Taif. Itu paling berat yang aku rasakan. Luar biasa. Mereka penduduk Taif melempari Rasulullah SAW. Dilempari sekota, ngelempari Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah malaikat Jibril dengan membawa malaikat yang menjaga 2 gunung. Nah, jadi malaikat ini tugasnya khusus. Ibadahnya khusus. Jadi Taif itu berada di antara 2 gunung. Lembah namanya. Ya, lembah. Datang Jibril dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inilah malaikat yang menjaga Akhbasyain. Akhbasyain ini nama 2 gunung, ini Akhbas namanya gunung. Inilah malaikat ini yang jaga. Allah sudah memerintahkan dia untuk mendengarkan apapun perintahmu. Lalu malaikat ini mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau izinkan untuk aku angkat ini gunung cadas batu. Jika engkau izinkan untuk aku angkat ini gunung, saya angkat ini gunung lalu saya lemparkan ke kotaknya dia. Nah, tumpahin ke kotaknya. Rasulullah nolak, jangan. Mereka nggak ngerti aja dan nggak kenal saya. Kita doain aja. Allahu Akbar. Akhlak. Jadi kejahatan tidak dibalas dengan keburukan. Nggak boleh malaikat. Jangan. Ini didoain aja. Berarti malaikat memiliki power yang luar biasa. Negeri Sadum. Tahu negeri Sadum? Negeri Sadum yang disebut oleh orang barat dengan Sodom. Kalau kita nyebut Sodomi. Jadi, kaum Sadum, namanya kaum Sadum. Apa yang terjadi? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana malaikat Jibril itu mengangkat negeri itu. Ibnu Katsir menyebutkan cerita, dikatakan bahwa Jibril itu memasukkan ujung sayapnya. 1 sayap itu pun ujungnya doang untuk mengangkat negerinya. Lalu diangkat tuh negeri sampai ke langit, kemudian dibalik negerinya dengan ujung sayapnya doang. Di mana suara balikannya itu terdengar oleh semua makhluk. Berapa kekuatannya? Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Inilah para malaikat. Makhluk yang Allah ciptakan untuk nurut taat sama Allah dengan ketaatan yang sempurna. Inilah malaikat. Subhanallah. Kemudian penulis menyebutkan di sini dalil dari surat Al-Anbiya ayat 19-20. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ini tugas malaikat. Apa itu? Malaikat yang ada di sisinya. Berarti di sisi siapa? Allah. Tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Angkuh, sombong dalam ibadah maksudnya apa? Sombong itu apa? Nolak, nggak mau. Sombong itu menolak. Dikasih tahu, enggak. Gitu, itu namanya sombong dia. Enggak mau saya. Kamu aja itu soal gitu. Dinasehati nolak. Ini namanya sombong orang begini. Letih berarti dia ibadah, bukan nolak dia. Dia ibadah tapi sampai pada satu titik di mana dia capek, akhirnya ditinggal. Udahlah capek. Malaikat tidak memiliki 2 sifat ini. Menolak enggak, capek enggak. Jadi kalau zikir sampai kapan? Begitulah waktu yang hanya Allah yang tahu.
Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang tak pernah jenuh. Inilah para malaikat jemaah. Sombong enggak, capek enggak, letih enggak, bosan enggak. Inilah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Nah, dulu kita belajar di sekolahan, di pelajaran agama dulu, dan buku itu nyaris sampai sekarang ada. Sampai sekarang sama. Jumlah malaikat ada 10. Ya kan? Dari kita sekolah dulu sampai sekarang itu tetap itu. Jumlah malaikat 10 itu tetap. Loh kok bisa? Iya karena penerbitnya copy paste, nggak mau ngeluarin duit lagi. Terus disebutkan, yang pertama, paham kita malaikat cuman 10 doang. Coba kita lihat. Mereka berjumlah banyak. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Telah diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik dalam kisah tentang Mi'raj. Tahu Mi'raj? Rasulullah SAW naik ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai langit 7. Bahwa Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau Al-Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Di langit 7. Al-Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Di sana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang sholat. Di mana apabila mereka keluar, mereka tidak akan pernah kembali lagi kepadanya. Jadi kalau sudah 70.000 masuk, ibadah sama Allah di situ, kemudian keluar, mereka nggak akan bisa masuk lagi. Paham maksudnya? Artinya apa? Banyak jamaah, nggak kehitung jumlahnya. Sudah nggak gitu. Contoh lagi yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu banyak. Hadis sahih yang menjelaskan tentang neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa neraka jahanam itu memiliki 70.000 zimam. Memiliki 70.000 tali pengendali. Jadi ada 70.000 tali untuk narik neraka itu. Likulli zimamin, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Makanya Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Nanti didatangkan neraka jahanam. Bukan berarti gak ada, tapi didatangkan sama Allah neraka jahanam. Terus berapa jumlah malaikat? Wallahu a'lam. Kisah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke langit yang satu lalu dibukakan. Kemudian masuk ke langit yang satu ketemu para malaikat. Masuk ke langit 2 ketemu para malaikat yang berbeda. Berarti jumlah malaikat ini berapa? Hadis Bara bin Azib, kisah roh orang beriman setelah dicabut rohnya oleh Allah dari jasadnya. Ketika roh itu dicabut oleh malaikat maut, lalu roh ini diserahkan kepada malaikat yang sudah menunggu dari tadi. Jadi kalau ada orang mau meninggal jemaah, sebelum malaikat maut datang, malaikat ini yang datang duluan. Malaikat apa ini? Yang bawa rohnya. Tapi malaikat mautnya belum datang. Di mana malaikat ini?
Malaikat ini akan berdiri sepanjang mata dia memandang. Makanya kalau ada orang mau meninggal, matanya itu pandangannya kosong dan tertuju kepada satu titik. Matanya kosong dan tertuju sama satu titik. Ini mau meninggal berarti. Mau meninggal. Anda tapok-tapok, Anda apain, Anda panggil-panggil. Sudah tidak ada dinding dan tembok. Dan tidak ada bau bagi dia. Dia akan mampu melihat malaikat yang berdiri jauh sepanjang mata dia memandang. Kalau dia orang beriman, berarti malaikat itu adalah malaikat rahmah datang dari surga itu. Setelah itu baru datang malaikat maut mencabut nyawa dia. Ringkas cerita, rohnya dikasih ke dia. Lalu dibawalah ke langit ke atas tuh rohnya. Dibukain pintunya. Diantar roh itu oleh, di dalam hadis itu disebutkan dengan redaksi, roh ini diantar oleh malaikat-malaikat yang di langit satu. Lalu masuk ke langit yang kedua, begitu seterusnya. Pertanyaannya, ada berapa malaikatnya? Banyak jumlahnya. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, penulis Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan iman kepada para malaikat mencakup 4 perkara. Jadi ada 4 perkara berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Pertama, mengimani keberadaan mereka. Iman bahwa malaikat ini memang ada. Jangan sampai terjebak dengan pemikiran orang-orang filsafat liberalis bahwa malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya simbol dari sebuah cahaya kebaikan.
mulai berlogika, pakai akal. Berarti tidak beriman dengan yang gaib. Jadi malaikat ini memang ada. Apa buktinya ada? Datang. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, memang datang. Menemui para nabi dan rasul terdahulu. Hadza namusul akbar alladzi ja'a bihi Musa. Yang menemui suamimu wahai Khadijah. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya namus, yaitu Jibril. Dia yang datang kepada Musa dulu, ya dia ini. Memang ada berarti. Terus kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW yang didatangi para malaikat, perang Badar. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sudah datang, sudah datang. Siapa dia? Iya, sudah datang. Tuh dia lagi mengenakan kudanya. Surbannya seperti surbannya Zubair bin Awam. Serem jemaah. Turun ayat bahwa Allah turunkan 1000, tambah lagi sampai 5000 jumlahnya. Orang-orang kafir yang selamat dari pertempuran itu, mereka mengatakan, saya melihat teman-teman saya bergeletakan, mati membiru, dan saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Para sahabat juga begitu, saya melihat cambukan-cambukan yang begitu keras di belakang saya, dan saya nengok ke belakang tidak ada siapapun, tapi saya melihat pasukan orang-orang musyrik sudah bergelimpangan jatuh membiru badannya. Abu Sufyan bercerita, saya melihat sosok berbaju putih-putih dan saya tidak kenal siapa dia. Jadi ini menunjukkan bahwa cerita-cerita ini para malaikat itu ada jemaah. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang telah diketahui, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya kita iman, membenarkan dan meyakini mereka. Seperti nama Jibril, dan pula malaikat-malaikat yang kita nggak tahu namanya. Nah ini, karena jumlahnya banyak, kita nggak tahu namanya. Ada yang disebutkan, sedikit yang disebutkan, yang jumlahnya begitu besar, yang kita tidak tahu jumlahnya ada berapa, nggak disebutin namanya. Yang jelas saya percaya dengan nama-nama yang disebutkan, dan saya percaya dengan malaikat-malaikat ini yang tidak disebutkan nama-namanya oleh Allah. Ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang telah diketahui. Ada sifat-sifatnya, iya. Rasulullah SAW bercerita, Ra'aitu Jibril ala suratihil asliyah marratain. Saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. 2 kali. Pada waktu ketika beliau berjalan, kemudian beliau ada yang memanggil, nengok kanan kiri, depan belakang, gak ada orang. Ketika ngelihat ke atas, beliau melihat Jibril lagi duduk di awan. Ya masuk, nggak masuk sama akalmu, nggak ada urusan sama akalmu, sama ya kan ini kan gaib. Ketakutan Rasulullah pulang, ketakutan lagi. Makanya turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, ya orang yang selimutan. Kita melihat Jibril asli. Kemudian berikutnya melihat Jibril asli pada waktu apa? Inda sidratil muntaha. Di sana di langit 7 melihat aslinya. Ra'aitu Jibril ala suratihil asliyah walahu sittu mi'a janah. Saya melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dan Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu aja dibuka sayapnya, ufuk langit ini ketutup. Ada malaikat yang sayapnya begini, ada malaikat yang sayapnya cuma 1 yang Allah sebutkan di Al-Quran. Begitulah, memiliki fisik yang luar biasa besar. Terkadang malaikat ini berbentuk manusia biasa, seperti biasa. Seperti Jibril yang datang menemui Maryam dalam bentuk manusia biasa, sempurna.
Dan seperti Jibril yang datang menemui Rasulullah SAW dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Menemui Rasulullah SAW ketika beliau duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul laki-laki sempurna. Kata Umar bin Khattab, ini orang siapa? Kalau penduduk Makkah saya nggak kenal dia. Berarti dia bukan penduduk Makkah. Saya nggak kenal, dia penduduk bukan. Tapi kalau dia bukan penduduk Makkah, harusnya dia berantakan penampilannya. Tapi ini rambutnya tersisir rapi, rambutnya hitam, bajunya putih. Harusnya kalau dia bepergian, bajunya putih sudah berubah coklat. Ini enggak, rambutnya hitam, kemudian bajunya putih, tidak ada tanda-tanda kalau dia ini dari luar kota. Enggak ada sama sekali. Rapi sekali penampilannya. Lalu dia masuk, duduk di depan Rasulullah SAW, lututnya ditempel dengan lutut Rasulullah SAW, tangannya diletakkan di paha Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam, iman, ihsan, tanda kiamat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, hadza Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Yang tadi datang itu Jibril, ngajarin kalian, datang untuk ngajarin kalian tentang Islam. Dalam bentuk manusia biasa. Ya, itulah sifat-sifat yang disebutkan. Yang keempat, mengimani tugas-tugas mereka yang telah kita ketahui, yang telah disebutkan. Di sini dikasih contoh Jibril. Berarti tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Bisa saja ada orang-orang liberal nanya-nanya. Loh kalau gitu Jibril ngapain? Lah urusanmu apa? Urusanmu apa? Loh kita sama urusan orang aja kita nggak boleh tahu. Loh mas, urusanmu apa mas di kantor? Loh urusanmu apa? Kepo. Apalagi yang ditanya Jibril, urusan Anda apa? Astagfirullah, setan ini memang orang-orang. Jibril tugasnya menurunkan wahyu sampai para sahabat nangis. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat menangis. Satu sedih Rasulullah SAW wafat, yang kedua apa? Kenapa kok nangis? Jibril sudah nggak turun lagi. Kalau Jibril sudah nggak turun lagi, berarti ini akan terjadi banyak keburukan. Sudah nggak ada Jibril, istilahnya nggak turun, lebih banyak keburukan nanti. Jadi itulah tugas Jibril membawa wahyu. Ada Mikail yang tugasnya apa? Nurunin hujan. Ada Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Israfil meletakkan ujung dari trompet itu di mulutnya. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Israfil sudah meletakkan ujung trompetnya di mulutnya sambil melihat ke atas. Ngapain? Nungguin Allah bilang tiup. Ya Allah. Malaikat maut, enggak disebutkan namanya, disebutkan apa? Tugasnya. Ada berapa berarti malaikat maut? Enggak tahu. Jadi kita anggap malaikat maut satu. Malaikat maut, enggak, ini tugas, bukan nama. Ngapain? Ya nyabut nyawa setiap hari jalan-jalan. Disebutkan dalam hadis setiap rumah kita itu ada tanda checklistnya. Udah di checklist enggak? Oh belum, lewat. Oh ini di checklist, ini pojok kono ini tak lewati ya, tak mampir aku mampir. Mampir lele tak mampiri kon le. Ada cerita disebutkan wallahu alam kesahihannya. Ini diceritakan oleh Mahmud Al-Misri, penulis buku-buku cerita sahabat. Ya, buku cerita-cerita sahabat. Banyak menulis buku-buku cerita anak-anak juga ini Mahmud Misri. Hafizahullah ta'ala. Buku anak-anak salah satunya cerita
sosok malaikat maut ketemu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki menteri. Para menteri yang penasehat juga yang selalu berada di sampingnya Nabi Sulaiman. Hari itu datang malaikat maut menemui Nabi Sulaiman. Dengan wajah yang super menyeramkan. Menyeramkan. Tak ada ketawa, tak ada, pokoknya nggak ada seger-segernya ngelihatnya itu. Menyeramkan sekali. Yang membuat menteri yang di sebelahnya Nabi Sulaiman ini keringat dingin jemaah. Ketakutan sekali. Lalu malaikat maut bilang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, besok saya kesini lagi. Terus pulang, pergi. Si menteri ini takut ketemu lagi besok, cuti. Wahai Nabi Sulaiman, aku tak cuti dulu ya. Kenapa? Besok datang lagi, serem nih orang. Enggak, aku tak pergi deh. Mau kemana? Saya mau pergi ke kota itu. Ke kota, paling berangkat dia ke kota. Datang lagi tuh malaikat maut. Kali ini datang dengan wajah senyum, ceria, cerah, ceria. Nabi Sulaiman datang, kamu ini kenapa? Kemarin datang wajahmu menakutkan. Hari ini wajahmu senyum cerah ceria. Malaikat mau jawab. Kemarin itu saya ini bingung. Kenapa? Allah menyuruh saya untuk mencabut menterimu itu yang di sebelahmu itu. Enggak tahu dicerita bener apa enggak itu. Saya disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa menterimu di sebelahmu itu di kota ini. Saya bingung, kok ada di sebelahmu? Saya disuruh mencabut di kota sana. Ya sudah perintah Allah lah yaksun, nggak akan mengingkari, nggak bakal nanya. Sudah pergi hari itu, subhanallah tuh menteri cuti ke kota itu, jamaah. Ya udah terus sekarang udah selesai tugas saya, senyum. Oh menterinya mati berarti di sini. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu apa namanya? Qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja." Kalau Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di satu negeri, padahal dia nggak tinggal di situ, Allah tentukan, tetapkan bahwa dia akan pergi ke kota itu. Paham? Saya punya tangga dulu masih tinggal di Pondok Kelapa, Padang. Ini bapaknya nggak pernah keluar dari tanah Minang. Nggak pernah keluar. Anaknya lahiran, punya cucu dia. Datanglah dari tanah Minang pertama kali Jakarta. Baru datang sore atau apa, besok paginya meninggal di Pondok Kelapa. Sama tetangga sebelahnya juga begitu, dari Surabaya. Dia pernah ke Jakarta karena ada saudaranya mau nikah. Datang, nyampe di rumahnya, anaknya malamnya sakit, bawa ke rumah sakit, dapat 2 hari meninggal di situ. Ya Allah kalau berkehendak untuk nyabut nyawa seorang di satu kota, Allah bikin, ditakdirkan dia meninggal di kota itu. Maka Allah tetapkan bahwa si fulan pun akan pergi ke kota itu. Tidak akan bisa. Serem-serem ya ceritanya. Malaikat maut lah, nggak kompromi gitu ya. Makanya kita kalau pergi disunahkan apa? Baca doa. Coba waktu pesawat yang nyungsep gitu. Mereka perginya kemana? Allah tetapkan bahwa mereka akan meninggal dengan cara begini. Dan Allah tetapkan bahwa mereka akan berangkat. Ada keluarga-keluarga yang sudah memutuskan untuk satu keluarga batal.
Batal nggak mau pergi. Pas hari-hari mau berangkat diputus. Iya deh jalan deh berangkat. Bisa ditolak. Allah tetapkan dia pergi. Terus bayangin kalau subuh itu nggak sholat. Kan itu waktu subuh. Ya kan habis subuh. Terus nggak sholat dia. Nyungsep tuh pesawat dianya nggak sholat subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi malaikat Malik. Tugasnya ngurus neraka. Kata Rasulullah SAW apa di hadis kisah Isra Mi'raj, saya ketemu Malik. Senyum kagak. Senyum dah. Menjaga neraka, senyum. Khazanah yang disebut dengan di Al-Quran dengan nama Khazanah Tuha. Para penjaga-penjaga neraka. Disebut Zabaniyah. Faliyad'u nadiyah sanad'u. Kalian panggil CS-CS-mu. Saya manggil malaikat yang jaga neraka. Diancam itu mereka yang sombong-sombong. Para malaikat yang diberi tugas mengurus janin. Nah ini. Tugasnya ngurusin janin. Sama ibu-ibu tugasnya kemarin. Lihat jemaah. Ngurus janin maksudnya apa? Ya membentuk proses tahapan-tahapan janin. Dari ini pertama, dari ini berbentuk ini, diurus sampai ditiupkan roh dan sebagainya. Malaikat yang ngurusin. Masya Allah ya. Sungguh besar kekuasaan dan keagungan Allah. Bayi diurusin sama malaikat. Masya Allah. Mulai penciptaannya aja sudah diurusi malaikat. Para malaikat yang diberi tugas menjaga amal-amal manusia dan mencatat amalnya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lihat, ada malaikat-malaikat yang jaga kalian. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat di sini. Malaikat yang jaga. Orang beriman dijaga sama malaikat. Ya. Orang beriman dijaga sama malaikat. Seperti pada hadis, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Laki-laki yang sholat subuh berjamaah di masjid, Allah jaga dia. Dalam riwayat yang lain, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Tanpa menyebutkan jamaah. Siapa yang sholat subuh, Allah jaga dia. Dijaga. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmati. Jangan sampai Allah itu nyari-nyari Anda gara-gara Anda musik-musik orang yang sholat subuh. Dijaga. Para nabi dan rasul dijaga. Ketika Hindun istri dari bukan Hindun. Ketika Ummu Jamil bininya Abu Lahab. Setelah turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Sampai sini ayatnya. Sampai sini dulu ayatnya. Turun, istrinya Ummu Jamil datang nyari Rasulullah SAW sambil bawa batu gede. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW selalu duduk di samping Ka'bah. Pergilah dia ke Ka'bah. Di situ dia melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang menghampiri Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Dia mencela saya dan dia mengatakan bahwa suami saya masuk neraka. Suami saya bakal masuk namanya neraka. Mana? Temanmu mana? Kalau saya ketemu, saya akan lemparkan batu ini di depan kepalanya dia. Dia belum tahu kalau saya ini adalah wanita terhormat. Terus pergi. Abu Bakar diem sambil bengong. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di sebelahnya. Abu Bakar nanya, "Loh ya Rasulullah, saya ketakutan dilempar benar kau." Rasulullah senyum.
dia nggak bisa ngelihat saya. Allahu Akbar. Dia nggak bisa ngelihat saya. Terus kisah malam hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kan? Rumahnya dikepung sama pendekar-pendekar Makkah. Ini pendekar-pendekar ini. Setiap suku diambil satu yang pendekar-pendekar. Dikumpulin di depan rumahnya, dikepung, nunggu Rasulullah SAW keluar, diserang secara bersamaan. Jadi nggak ada yang disalahkan. Rasulullah keluar dari rumahnya, ngambil pasir, kemudian Allah turunkan surat Yasin, sampai ayat kelima itu dibaca, kemudian ditiup itu pasir di depan muka mereka. Jalan. Jalan mereka. Rasulullah SAW jalan. Nungguin mereka, nggak ngantuk kan, melek. Muncul seorang, datang. Abu Jahal, laopo kuwele. Ngapain kono kene wae kon iki lele. Kata Abu Jahal, saya nungguin Muhammad keluar. Bahlul, ya Bahlul. Kata tuh orang, Muhammad udah keluar dari tadi, bego. Kata dia, ngamuk Abu Jahal. Lu kok saya nggak ada yang tidur, melek keluar jalan di depan kamu ngelihat. Kamu ngelihat, bego. Kata itu orang. Muhammad jalan di depan kamu ngelihat nggak kamu apa-apain? Ngamuk Abu Jahal, cuma keluar ininya ekornya dia. Siapa yang menjaga Rasulullah SAW? Mereka. Begitulah mereka ini, orang-orang beriman semua dijaga. Jadi ada malaikat tugasnya itu. Ada malaikat tugasnya nyatat. Nyatat apa? Kebaikan, keburukan dicatat. Ngomong sedikit, maksiat dicatat. Fala taqul lahum ma'uf, ngomong sama ibunya, bapaknya. Oh, catat dosa kamu lele. Mama ini bawel ya, dosa maneng kamu. Dosa terus, ngomong terus, berbuat maksiat. Nah, kalau sejam ada berapa dosa kita? Sejam ada berapa ini dosanya kita, sejam berapa? Nanti catatan malaikat ini di hari kiamat dikasih ke kita. Tahu seberapa banyak? Dikasih setiap orang 99 sijilan lembar. Satu lembarnya sepanjang mata dia memandang. Bacaan itu, amalanmu itu, mas. Gimana? Mau bantah? Oh, ini nyatet malaikat. Insya Allah ya. Inilah para malaikat itu. Ada malaikat yang memberi tugas menanyai mayit. Idza wudi al-qabru wa tawalla anhu ashabu. Kalau idza wudi al-mayyitu fi qabri, mayit sudah diletakkan di kuburannya, yang mengantar tawalla anhu ashabuhu, yang ngantar pulang, sami'a qur'ani alihim, si mayit ini dengar sesendal. Oh, ini sendalnya Julius itu kalau salah krosa, tahu dia ini sendalnya si fulan, sendalnya fulan, tahu dia ini fulan, tahu dia. Dia dengar sendal, Mas. Habis itu datanglah dua malaikat yang berdiri di sebelah kanan, sebelah kiri. Inilah yang disebut dengan istilah fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Pertanyaan di kuburan. Ini dua malaikat ini yang nanya. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ini 3 pertanyaan. Nggak bisa jawab. Bawa bimitraqatin, pentungan dari besi. Kalau dipentungin sama malaikat ini, pentungan ini ke gunung yang paling tinggi di dunia, jadi tepung itu. Tapi ini dipentungin di kepalanya nih orang yang nggak bisa jawab pertanyaan malaikat. Makanya 3 pertanyaan malaikat di kuburan dibahas oleh para ulama
dengan istilah 3 prinsip dasar Islam. Mengenal Allah, mengenal Islam dengan dalil, dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah para jamaah bahasan kita tentang iman kepada para malaikat. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang buah manfaat iman kepada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena di masyarakat yang terkait mati suri itu, dia bilang udah meninggal, mau apa, kemudian hidup lagi. Sebenarnya sikap kita untuk menyikapi hal Ya, barakallahu fiik. yang kedua, dalam surat Al-Mu'min 950 itu di situ ada percakapan nantinya, kemudian neraka jahanam berbicara kepada mereka. Poin pertanyaannya, apakah di kehidupan di akhirat nanti setiap makhluk Allah dalam hal ini manusia dengan malaikat itu bisa melihat dan saling berbicara? Ya. Pertanyaan yang pertama, fenomena mati suri. Jawabannya adalah tidak ada ceritanya orang mati hidup lagi, nggak ada. Sudah, ini prinsip dasar. Nggak ada ceritanya rohnya dicabut, oh salah malaikat mas balikin meneng. Nggak ada, mas. Nggak ada mas ceritanya. Oh habis dicabut, oh keliru ya mas, yang mati tonggone mas, betul ya mas. Nggak. Waktu mau dicabut, oh maaf salah tanggal, besok seharusnya. Nggak ada mas, ngawur ini namanya. Jadi nggak ada ceritanya manusia sudah wafat, kemudian hidup lagi, nggak ada. Lalu apa yang terjadi itu? Bisa jadi yang disebut dengan mati suri sisi medis. Itu hanya istilah medis. Bisa Anda tanyakan ke dokter. Yaitu apa? Yaitu hilang kesadaran sesaat. Wallahu a'lam. Bisa tanyain ke dokter. Jadi hilang kesadaran seseorang yang sesaat. Tapi dia belum meninggal. Ya, diistilahkan dengan itu. Saya pernah dengar begitu. Jadi itu bukan benar-benar dia wafat, kemudian hidup lagi, kemudian akhirnya jadi terkenal, ceramah di TV-TV, ngeliat kubu, alah jadi lebay.com. Jadi ketenaran doang. Enggak ada. Dia masih hidup, belum meninggal. Dia hanya kesadarannya yang dikatakan secara medis hilang sesaat. Habis itu sembuh dia dari penyakitnya. Ya. Kemudian yang kedua, apakah manusia bisa melihat para malaikat di akhirat? Kalau kita lihat dari redaksi ayat-ayat Al-Quran, sepertinya iya. Sebab para penghuni surga, ketika mereka masuk surga, lalu para malaikat itu menemui mereka min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum au tibtum salamun alaikum, ayat-ayat yang lain. Selamat buat kalian yang masuk surga atas kesabaran kalian, atas keimanan kalian. Kalian orang-orang yang baik. Berarti apa? Malaikat yang mengucapkan selamat kepada para penghuni surga. Berarti di situ apa artinya? Terjadi pertemuan, dialog. Ya, berarti bisa ngelihat. Ini memberikan pelajaran bahwa kita di akhirat nanti sudah berbeda kehidupannya. Kehidupan di alam kubur dengan kehidupan dunia itu sudah pasti beda. Apalagi kehidupan di akhirat nanti pasti beda. Ya. Sesuatu yang gaib di alam kubur akan menjadi kelihatan.
Bahkan di alam kubur pun surga itu terlihat bagi mereka yang menjadi penghuni surga. Itu yang disebut dengan nikmat kubur. Bahkan neraka pun akan kelihatan bagi mereka yang bakal masuk neraka. Makanya di hadis Utsman bin Affan dikatakan al-qabru awwalu manazil akhirat. Kuburan itu rumah pertama akhirat. Kalau dia di situ selamat, ya perjalanan selamat. Kalau di situ nggak selamat, ya udah tambah azab dia di akhirat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari cerita pada saat adanya kajian ilmu seperti ini, para mereka berdoa penuntut ilmu itu. Bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu di sekolah atau sekolah umum gitu, kan itu sama-sama menuntut ilmu ya, tapi menuntut ilmunya bukan ilmu syar'i. Nah, yang kedua dengan ilmu yang ada kajian-kajian di mana kajian itu bukan kajian sunnah yang sesuai dengan pemahaman sahabat, maka itu didatangi juga oleh para malaikat dan mendoakan para penuntut ilmunya. Kemudian yang kedua Ketiga itu, ya. Terus jadi ngambek ya. Jualan di Shopee, Iya. kan sekarang lagi Marketplace lah. Ya, terus itu di Shopee itu kan kalau ada orang yang pakai Shopee Pay untuk pembeliannya itu kan ada transaksi juga. Apakah Iya. ini jadi boleh atau bagaimana? ya pembayaran virtual. Pembayaran virtual ya. Ya, pertanyaan pertama tentang keutamaan mencari ilmu. Didoain malaikat. Apakah mereka yang belajar ilmu umum juga mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya adalah jawaban sederhananya. Innamal a'malu niat. Niatan dia belajar ilmu umum itu apa? Belajar IPA, belajar sains, ilmu sosial, niatannya apa dia belajar? Ya. Apa niatannya? Kalau dia mempelajari ilmu itu, niatannya untuk apa? Nyari duit. Biar dapat pekerjaan, biar kaya, bisa punya rumah, biar kalau yang punya kekayaan, maka dia tidak dapat pahala apapun dan dia tidak mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau dia belajar umum, tujuannya apa? Dia belajar ilmu sains. Saya ingin membantu masyarakat kecil dengan menciptakan teknologi-teknologi serbaguna agar mereka memiliki hasil pertanian yang lebih bagus lagi. Saya ingin mengangkat hasil perekonomian mereka sehingga mereka tidak lagi miskin. Berarti bagus nggak niatnya? Bagus, pahala dia. Dia berpahala terus dia. Jadi innamal a'malu, niatannya apa? Kemudian orang yang belajar ilmu, tapi yang dipelajari itu nggak benar. Dia tidak belajar Quran, hadis sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Apakah dia dapat pahala ini? Ya enggak lah. Lawang belajarnya ngawur. Tidak mungkin dia dapat kemuliaan itu. Karena yang dia pelajari tidak sesuai dengan apa yang diridhoi sama Allah. Ridha, Allah kasih kemuliaan. Kalau Allah tidak ridha, ya Allah tidak kasih kemuliaan. Apa dalilnya? Buktinya Anda tidak mempelajari ilmu yang diridhoi sama Allah. Anda mempelajari ilmu yang sesuai dengan selera Anda. Belajar Quran, ya menafsirkan Quran sesuai semau Anda. Hadits ya semau Anda sendiri. Sehingga lahirlah liberalisasi, bid'ah, kesyirikan, kekacauan. Tidak ada kebaikan dan keberkahan di situ. Itu.
Kemudian ada yang lain? Apa itu? Oh iya, hukum pembayaran dengan virtual, yaitu si fulan naruh uang di tempat tertentu, lalu dia melakukan pembayaran pada transaksi jual beli dia dengan menggunakan uang dia yang tadi itu, yang di virtual tadi. Dengan kompensasi kelebihannya apa? Anda akan mendapatkan diskon yang lebih dibanding Anda membayar manual. Anda akan dapat diskon 20%, 30%, bahkan besar, dan dia bisa mendapatkan cashback yang lainnya, potongan-potongan yang lain yang tidak diperoleh oleh mereka yang bayar biasa. Apa hukumnya ini? Riba. Ini riba ini jemaah. Kenapa riba? Karena uang yang Anda taruh di situ sifatnya adalah, para ulama sepakat itu adalah uang yang sifatnya pinjaman, karena tidak ada transaksi apapun di sana. Tidak ada transaksi apapun dan bukan simpanan. Itu pinjaman. Lalu mendapatkan keuntungan dari itu semua, yaitu diskon-diskon yang diberikan oleh mereka. Jadi ini adalah konsep yang merusak ekonomi rakyat. Kok bisa? Ya, mereka dengan mudah mendapatkan dana gratis dari Anda. Dia bisa memiliki dana triliunan itu dari Anda. Duitmu dipakai sama dia. Tapi kalau Anda mau ngambil duitmu nggak mungkin bisa. Dapat duit, dapat dana gratis dari Anda. Apa nggak ngerusak ekonomi namanya? Dulu dapat duit banyak, susah harus kerja. Bank kalah sekarang dengan ini. Jadi sadarlah, ini ngerusak ekonomi dengan cara melakukan transaksi. Jangan tergiur dengan diskon-diskonnya. Mau beli pakai bayar biasa, cash. Ya, bayar cash. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya, di belakang ibu-ibu, mama, mbak-mbak. Tidak ada? Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa